Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in. Di sini saya bawa kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 71. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah, dan hukumnya sunnah, limuridiha bagi seorang yang berkehendak untuk sholat Jumat, bagi seorang yang ingin menghadiri sholat Jumat, ail Jum'ah, wa illam talzamhu, walaupun dia tidak wajib. Tidak wajib itu contohnya musafir. Musafir itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Atau anak kecil yang masih belum balik umpamanya. Atau perempuan umpamanya. Mereka tidak wajib tapi punya keinginan untuk sholat Jumat. Di depan dijelaskan mereka termasuk tidak wajib, tapi seandainya sholat Jumat dengan jumlah yang sudah lengkap, tanpa ini sudah lengkap umpamanya, sah Jumatnya. Tapi kalau lengkapnya gara-gara orang ini, bisa nyampe hitungan 40 gara-gara orang ini, maka tidak sah. Sunnah untuk ghuslun, mandi di hari Jumat, bi ta'mimil badani wa ra'sih, yaitu dengan meratakan anggota badan dan kepalanya, bil ma', dengan air diratakan. Selain diratakan, niat bahwasanya mandi itu semata-mata menghormat hari Jumat. Kalau bahasa Arabnya nawaitul ghuslah, niat saya mandi li hormati yaumil jum'ah, untuk menghormat hari Jumat, sunatan lillahi ta'ala. Sekarang fa'in ajaza, kalau dia tidak bisa mandi, maka sunnah tayammumun biniyatil ghusli, maka dianjurkan untuk tayammum, menjadi ganti dari mandi tadi. Waktu mandi itu ba'da tulu'i fajrin, setelah terbitnya fajar. Jadi setelah terbitnya fajar, anggaplah setelah azan subuh umpamanya, itu sudah kita dianjurkan untuk mandi di hari Jumat. Cuman sekarang ada sebuah masalah bagi orang yang berpuasa. Wayang bagi, dan sepantasnya lisoimin, bagi orang yang berpuasa, yang khasya minhu muftiron, yang dikhawatirkan dia seandainya mandi di hari Jumat, dia khawatir akan membatalkan puasanya, mungkin karena ada air yang masuk ke lewat jalur hidungnya atau telinga atau lubang lainnya umpamanya. Maka langkah baiknya bagi orang yang berpuasa, tarkuhu, tidak usah mandi di hari Jumat, tidak usah mandi, dikarenakan mandi itu hukumnya sunnah, sedangkan menjaga puasa dari beberapa muftirat yang membatalkan itu hukumnya wajib. Wakada, begitu juga seperti mandi di hari Jumat, sairul aghsalil masnunah, untuk mandi-mandi yang lain, mandi-mandi yang dianjurkan yang hukumnya sunnah, seperti istisqa umpamanya, atau mungkin mandi di 2 hari raya, gerhana atau yang lainnya. Jadi bagi orang yang berpuasa, kalau memang disekiranya seandainya dia mandi khawatir ada air yang masuk lewat jalur telinga atau lewat jalur lubang lainnya, maka dia tidak usah mandi. Wa qurbuhu min zahabihi ilaiha afdal, dan seandainya dia waktu mandi itu lebih dekat dengan dia berangkat ke masjid, itu lebih utama. Artinya apa? Artinya kalau seandainya dia mandi di pagi hari, mandi di pagi hari
ini kan masih lama untuk berangkat ke masjid. Sedangkan kalau mandi jam 10, jam 11 umpamanya, ini kan agak lebih dekat. Sedangkan mandi di pagi hari ini kan masih lama. Maka yang lebih utama, maka yang baik baginya itu adalah mandi di jam 10 atau jam 11. Kenapa? Karena lebih dekat untuk hadir ke masjid atau Jumat. Sekarang walau ta'aradul ghusluh wat tabkir, walau ta'aradu jika bertentangan al-ghusluh, mandi wat tabkir dan berangkat pagi. Berangkat pagi umpamanya, kalau dia seandainya berangkat pagi dia tapi tidak mandi, karena berangkat pagi dianjurkan atau hukumnya sunnah. Kalau berangkat pagi dia tidak mandi umpamanya, atau mandi tapi berangkatnya nanti agak siang jam 10. Mana yang dimenangkan atau yang diutamakan? Maka famura'atul ghusli aula lil hilafi fi wujubihi. Maka yang dimenangkan adalah berangkat nanti agak siang dengan cara mandi, dikarenakan ini ada sebuah perbedaan ulama. Keluar dari perbedaan ulama, karena ada yang mengatakan bahwasanya mandi itu hukumnya sunnah, hukumnya wajib. Sedangkan berangkat di pagi hari itu hukumnya sunnah. Jadi karena ini keluar dari perbedaan ulama, khuruj minal hilaf, maka langkah baiknya berangkatnya siang, yang penting mandi. Oleh karena itu amin sama kuriha tarku, oleh karena itu kita meninggalkan mandi di hari Jumat itu hukumnya makruh. Sekarang menjelaskan tentang beberapa mandi yang disunahkan. Wa minal aghsalil masnunatih, dan termasuk dari beberapa mandi yang hukumnya sunnah, yaitu ghuslul aidaini, mandi di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu hukumnya sunnah. Wal kusufaini, dan gerhana rembulan dan juga gerhana matahari kita dianjurkan untuk mandi. Wal istisqa, dan juga istisqa ketika lama enggak hujan, maka dianjurkan bagi pemerintah untuk menyerukan kepada rakyatnya melaksanakan sholat istisqa bersama-sama di sebuah satu tempat umpamanya. Nah, kita dianjurkan mandi kalau ada airnya, karena ini masalahnya lama tidak hujan umpamanya. Terus juga termasuk yang dianjurkan masalah mandi-mandi, yaitu wa aghsalul haji, dan beberapa mandi yang terdapat dalam ibadah haji, antara lain mandi untuk ihram, al-ghuslu lil ihram, dan juga antara lain mandi untuk wukuf di Arafah, dan juga wukuf di Muzdalifah, dan juga untuk melempar jumrah yang 3 di hari-hari tasyrik umpamanya. Jadi itu termasuk hukumnya kesunahan mandi. Selanjutnya wa ghuslu ghasilil mayyit, ketika seorang memandikan mayat, baik mayat itu suci maupun tidak, artinya tidak suci itu dia haid umpamanya, atau mayat itu laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, dianjurkan bagi orang yang memandikan itu untuk mandi. Itu hukumnya sunnah. Dan juga wal ghuslu lil i'tikaf, mandi semata-mata untuk i'tikaf. Walikuli lailatin min Ramadan, dan mandi semata-mata untuk setiap malam di bulan Ramadan. Ini termasuk khususnya ini tiap malam. Selanjutnya wali hizamatin, dan juga karena hizamah bercanduk. Dan juga wali taghayyuril jasadi, mandi dikarenakan fisik atau tubuh kita ini baunya enggak enak. Dianjurkan kapan saja, entah sore, entah pagi, malam, siang. Yang penting ketika bau tubuh kita enggak enak, apalagi mau kumpul dengan orang banyak, maka kita dianjurkan untuk mandi. Selanjutnya wa ghuslul kafir idza aslamah. Orang kafir ketika memeluk agama Islam itu dianjurkan mandi dikarenakan lil amri bih. Ini ada sebuah perintah dari Nabi. Walam yajib, dan hukumnya tidak wajib. Kenapa? Li'anna kasirina aslamu
walam yu'maru bi, karena ada beberapa golongan orang kafir ketika memeluk agama Islam tapi mereka tidak diperintahkan. Wa hadza illam idza lam ya'rid lahu fil kufri ma yujibul ghuslah min janabatin aw nahwiha. Bagi orang kafir yang memeluk agama Islam ini hukumnya sunnah untuk mandi jika selama dia kafir tidak ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau ada hal-hal yang mewajibkan mandi seperti dia junub, selama dia kafir dia sempat junub. Atau perempuan selama dia kafir dia pernah haid, pernah nifas, atau mungkin wiladah melahirkan. Kalau seperti itu, maka wa illa wajibal ghuslu, maka mandi itu hukumnya wajib. Selama dia kafir, dia janabah, junub, haid, nifas, wiladah umpamanya, maka baginya ketika memeluk agama Islam wajib mandi. Toh sekalipun wa ini kita salah fil kufri li butulani niyatihi, toh sekalipun selama dia kafir, waktu dia kafir dia sempat mandi, contohnya dia junub dan dia mandi, tapi dalam keadaan kafir belum memeluk agama Islam, maka ketika memeluk agama Islam dia wajib mandi. Kenapa? Karena mandi yang di waktu dia kafir itu tidak dianggap sia-sia. Kenapa kok sia-sia? Karena niatnya belum dianggap dalam Islam. Semua niat baik selama dia memeluk agama Islam masih dalam keadaan kafir itu sia-sia. Selanjutnya wa kaduha ghuslul jum'ah summa min ghuslil mayyitih. Dari beberapa runtutan mandi yang disunahkan tadi, yang dianjurkan, yang lebih utama, yang lebih pokok, pertama yaitu mandi di hari Jumat. Jadi itu yang lebih utama daripada mandi-mandi yang lain. Kemudian disusul yaitu karena dia memandikan jenazah, berarti dia dianjurkan untuk mandi. Jadi ini yang sunnah muakkad, yang paling muakkad daripada yang disebutkan tadi di atas. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit dan sebentar, semoga manfaat dan barokah. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.